Soalnya bukan apakah anggaran ini berasal atau tidak dari APBD Pemprov, tapi soalnya ini adalah patung itu berada di ruang publik yang bisa menimbulkan teror pada masyarakat. Yang kedua, saya kira Kang Emil lebih tahu, lebih paham apa yang harus dilakukan. Tinggal Kang Emil mau atau tidak. Nah, kita masyarakat tinggal nandain nih kalau Kang Emil ya mau mengevaluasi kebijakannya, berarti Kang Emil termasuk yang menghormati ulama, mendengar aspirasi warga Jawa Barat, sosok pemimpin yang aspiratif, sehingga ini akan menjadi legasi kepemimpinan Kang Emil. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ingin tegaskan bahwa persoalan pembangunan baru rencana ya, tapi sudah pada tahapan-tahapan untuk membangun, dan saya baca juga informasinya patungnya sudah mulai dibangun di Yogyakarta begitu. Rencana pembangunan patung Soekarno ini sekali lagi bukan hanya kaplingan atau kepentingan warga Bandung ya, tapi secara umum ini menjadi kepentingan seluruh warga Jawa Barat, karena Bandung itu tidak hanya menyandang sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Barat, tapi juga menjadi ibu kota Provinsi Jawa Barat, sehingga Bandung adalah kotanya warga Jawa Barat. Karena itu saya bicara atas nama warga Jawa Barat, ingin menyampaikan aspirasi yang menjadi kepentingan warga Jawa Barat. Terlepas boleh jadi ada yang berbeda, tapi kita harus sampaikan pandangan-pandangan kita sebagai warga Jawa Barat yang punya kepentingan untuk juga mendapatkan ruang publik yang sesuai atau sejalan dengan sikap batin dan akidah yang kita yakini, ya ini Islam. Nah, kalau kita bicara tentang patung, tentu yang pertama kita harus mengingat bahwa di dalam Islam itu ada kaidah syarat la dirara wa la dirara fil Islam. Tidak boleh ada doror dan menyebabkan doror bagi umat Islam. Dan menurut saya doror terhadap akidah itu jauh lebih berbahaya ya, ketimbang doror terhadap kesehatan, terhadap doror terhadap harta ya. Kalau bencana terhadap mal kita memang harus kita hindari. Kalau ada bencana terkait kesehatan kita, anak keturunan kita, memang harus kita hindari. Tapi apalagi kalau doror itu dapat merusak akidah kita. Ini yang lebih berat lagi. Dan memang persoalannya tidak ansih soal patung yang mungkin sebagian menganggap, oh lah, Anda rendah sekali akidahnya, sama patung saja bisa tergoda. Tidak sesimpel itu. Persoalannya secara fikih juga sudah dijelaskan, patung itu haram. Yang kedua, ini patung ini memang akan menjadi wasilah atau sarana menggelincirkan akidah umat Islam. Padahal di dalam kaidah syara juga dijelaskan ya, al wasilat al wasilatu ilal haramun haramun. Jadi satu sarana yang mengantarkan kepada perbuatan yang haram itu haram. Patung ini bisa menjadi sarana untuk mengantarkan kultus kepada tokoh tertentu. Dan kultus terhadap tokoh tertentu itu haram. Ya, secara zohir, patungnya sendiri itu tidak boleh, karena itu sudah ada hadis, dalil yang jelas mengharamkannya. Apalagi ketika patung tadi itu akan menjadi sarana, ya kultus. Dan kita tahu generasi anak bangsa tidak semuanya memahami itu. Dan nanti bisa saja orang yang lalu lalang, tiba-tiba melihat patung Soekarno, tiba-tiba gharizatut tadayun ya, rasa keberagaman dia tidak disalurkan melalui pengibadahan kepada Allah, tapi langsung muncul kultus melihat besarnya patung, gagahnya patung. Ini berbahaya, karena itu patung itu selain bisa menimbulkan doror bagi akidah, juga memang menjadi sarana ya bagi pelencengan akidah Islam. Meminjam istilah yang memang dipopulerkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, ini patung ini masuk kategori penyakit TBC di masyarakat ya, ini ya, tahayul bid'ah khurafat ya. Ini yang harus kita bersihkan, dan ini juga sejalan dengan misalkan visi misi saudara-saudara kita di Salafi ya, bahwa pemurnian akidah itu menjadi prioritas utama dalam dakwah. Dan hari ini yang bermasalah terhadap patung ini bukan sekedar dampak ekonomi. Oke lah, tadi ada dampak yang semestinya harus kita prioritaskan, misalkan sebaiknya kita lebih prioritas mengatasi masalah stunting, masalah reborn ya, pemulihan akibat pandemi COVID-19. Tapi kalau kita bicara esensi dakwah tauhid ya, justru ini yang harusnya semua elemen-elemen dakwah yang bicara tentang masalah tauhid, bicara tentang pemurnian akidah, bicara tentang penjagaan akidah Islam, ini semestinya semuanya harus bersinergi. Dan tadi menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Asep Saripudin, jalan-jalan yang ditempuh untuk mengingatkan secara face to face
telah ditempuh, tetapi tidak juga diindahkan. Maka kita juga harus menempuh cara-cara publik, yakni mengingatkan kepada seluruh publik, karena esensi daripada kebijakan ini tidak hanya membahayakan atau merusak para pemangku kebijakan, tapi ini merusak dan membahayakan akidah umat. Yang kedua, ada yang kemudian berdalih bahwa anggaran ini tidak diambil dari APBN atau APBD, murni dari swasta atau dari yayasan-yayasan, juga mungkin juga ada ya dari para pengembang atau investor yang mungkin punya visi lain, mungkin terkait kawasan kawasan properti yang mau dia bangun dengan corak tertentu, kita tidak tahu. Tapi yang jelas letak pembangunan patung atau yang disebut juga dengan Monumen Soekarno itu berada di ruang publik. Bahkan bukan hanya ruang publik, itu berada di wilayah yang menjadi milik Pemprov Jabar, yang itu merupakan representasi pemerintahan yang melayani publik. Jadi sekali lagi ya, kepada Pemprov Jabar, Pemprov punya aset itu bukan untuk kepentingan investor, bukan untuk kepentingan masyarakat tertentu, tapi untuk kepentingan publik. Dan kalau kita bicara kebutuhan publik, tentu kita memperhatikan aspirasi yang berkaitan dengan pendapat publik atau mayoritas publik. Kalau mau konsisten dengan suara publik itu adalah suara yang harus didengar begitu. Nah, ini kan kita tahu ya, memang ini ada di Pemprov Jawa Barat ya. Namun kalau kita bicara pembangunan ini menjadi kewenangan Pemda Kota Bandung. Karena itu memang pembangunan monumen yang dia masuk kategori bangunan, di mana monumen itu didefinisikan sebagai jenis bangunan yang dibuat untuk memperingati seorang atau peristiwa yang dianggap penting oleh sekelompok masyarakat sosial sebagai bagian dari peringatan di kejadian masa lalu, maka tetap saja pembangunan tadi harus memenuhi unsur dalam perizinan atau IMB. Nah, dan di Pemda Kota Bandung itu sudah ada Perda nomor 10 tahun 2019 tentang penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan retribusi izin mendirikan bangunan. Pada pasal 2 itu jelas ditegaskan bahwa IMB memiliki fungsi sebagai instrumen pemerintahan, yuridis preventif, pengendalian, koordinasi, dan pengawasan publik. Jadi sesuai pasal 2 ada paling tidak 5 fungsi ya. Yang pertama itu adalah fungsi instrumen pemerintahan ya, IMB itu. Yang kedua yuridis preventif ya. Yang ketiga C itu adalah pengendalian, D koordinasi, dan E pengawasan publik. Nah, selanjutnya di perda tersebut, di perda aku dijelaskan pada ketentuan pasal 5 ya, apa yang dijelaskan pada pasal 2 huruf C ya. Huruf C ini berkaitan dengan pengendalian ini ya. Ditegaskan dalam rangka untuk apa pengendalian itu? Yang pertama adalah A, untuk ketertiban, keamanan, keteraturan, estetika, kenyamanan, dan keberlanjutan tata bangunan. B, mencegah, mengatasi, dan menanggulangi dampak sosial, ya, dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan serta secara cepat, tepat, serta terkoordinasi. C, mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat, dan pemegang izin. Nah, karena itu saya pikir terutama untuk huruf C ini ya, IMB ini harus ditinjau ulang sebagai bentuk daripada keterikatan pemerintah pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jangan mentang-mentang ya pemerintah ya sudah ada yang mendanai, kemudian tetap saja ya memberikan izin pada pembangunan patung Soekarno ini ya, karena akan ada dampak ya. Yang dampak itu bisa menimbulkan kerugian pada siapa? Pada pemerintah, masyarakat, dan pemegang izin. Saya mau ingatkan pada peristiwa yang terjadi di Kota Bekasi, terutama di kawasan perumahan Harapan Indah yang dikelola oleh Putra Damai Putra. Dulu pengembang itu merasa itu tanah mereka, mereka bebaskan ya kan. Tapi tanah tadi tetap saja masuk ruang publik karena berada di lingkaran jalan umum yang menjadi akses utama kawasan di Harapan Indah. Lalu mereka memaksa membangun patung 3 mojang. Ya gede, tinggi, besar, saya masih ingat waktu itu. Nah, karena tidak mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Islam, di sana ada kawasan pondok pesantren At-Taqwa tidak jauh ya dari situ, di ujung Harapan ya, di Babelan. Kemudian mayoritas masyarakat Kota Bekasi itu religiusitasnya Islamnya tinggi, begitu. Akhirnya apa? Menimbulkan dampak protes publik, khususnya masyarakat Islam. Nah, itu kemudian elemen umat Islam rame-rame akhirnya turun ya kan. Dan akhirnya apa yang terjadi saat itu pada masa Wali Kota Mokhtar Effendi ya, akhirnya rekomendasinya diturunkan patung itu. Kan ini menimbulkan kerugian bagi pemerintah, dianggap tidak mematuhi
dalam memberikan izin IMB sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Kemudian kegerian pada masyarakat karena harus mengeluarkan effort ya khususnya masyarakat Islam untuk ya menyampaikan dakwah amar ma'ruf sampai dirobohkannya patung itu ya terlepas kalau bagi kita dakwah ini kan motifnya mencari pahala ridho Allah kita sampai energi berapapun tidak akan merasa rugi. Tetapi alangkah baiknya jika energi kita itu untuk urusan yang lain bukan hanya untuk urusan patung ini. Dan yang ketiga tentu akan merugikan pemegang izin yang punya patung itu. Kasihan nanti mereka capek-capek bangun patung, capek-capek merencanakan pembuatan patung, patung itu tidak bisa dipasang, rugi itu. Dan saya berkeyakinan dengan karakteristik warga Bandung, warga Jawa Barat secara umum yang punya kecintaan terhadap Islam dan giroh yang tinggi, kalau ini sampai dipasang, akan timbul demo. Dan demo itu akan berjilid-jilid. Dan ujungnya apa? Akan terjadi penurunan patung sebagaimana juga pernah terjadi di Kota Bekasi di kawasan Harapan Indah. Sayang kalau sampai kemudian itu terjadi. Karena itu menurut saya kepada Kang Emil ya Gubernur Jawa Barat sebagai bentuk tindakan yang bijak sebaiknya ya Kang Emil mendengarkan aspirasi dari mayoritas warga Jawa Barat yang tidak menghendaki pendirian patung. Apalagi Kang Emil ini nanti kalau berbuat kebaikan sebagai pemimpin akan mendapatkan pahala jariah dari kebaikan yang Kang Emil torehkan sebagai legasi kepemimpinan sebagai Gubernur Jawa Barat. Tapi kalau Kang Emil ya mewariskan legasi maksiat, legasi syirik, legasi patung, maka sepanjang ya, patung itu berdiri dan banyaknya penyimpangan akidah karena institusi patung itu, maka Kang Emil alih-alih mendapatkan pahala jariah, justru Kang Emil akan mendapatkan dosa jariah. Naudzubillah. Nah itu tentu tidak sejalan dengan semangat Kang Emil yang sudah mendeklarasikan diri sebagai putra atau keturunan dari santri atau kiai dan seterusnya. Saya kira apa yang dilakukan oleh Ustadz Asep Sarifuddin, Ustadz Nonop Anapi, dan seluruh warga Jawa Barat itu sebenarnya bukan bentuk kebencian kepada pemerintah, tapi itu bentuk kecintaan ya rakyat, bentuk kecintaan makmum kepada pemimpinnya yang kemudian ya ingin menyelamatkan pemimpinnya dari kezaliman, dari potensi ya akan mendapatkan dosa jariah dengan apa? Mengembalikan kepada jalan yang lurus. Saya kira itu Cak yang penting saya ingin sampaikan dan belum lagi begini satu hal yang paling penting adalah kalau dalam konteks ya menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik ya pemerintah yang baik itu bisa mengevaluasi kebijakan setelah mendengar masukan masyarakat. Jangan kemudian mengadu ya aspirasi masyarakat itu di ruang pengadilan. Nanti misalnya nih beberapa pemerintah mengatakan, ya silakan saja yang tidak setuju, gugat saja IMB-nya, petunkan saja ke pengadilan tata usaha negara. Oh itu keliru. Justru dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, besiking ya keputusan pejabat atau badan tata usaha negara itu bisa dievaluasi, ya dianulir, dikoreksi melalui badan atau pejabat tun yang mengeluarkan IMB atau badan atau pejabat tun atasan dari badan pejabat tun yang mengeluarkan IMB. Karena itu Kang Emil punya kewenangan untuk membatalkan IMB yang dikeluarkan oleh Pemprov Pemda Kota Bandung kalau itu dikeluarkan IMB oleh Kota Bandung. Dan Kang Emil punya kewenangan untuk mengevaluasi kebijakannya kalau IMB-nya itu dikeluarkan oleh Pemprov DKI, Pemprov Jawa Barat begitu. Jadi saya kira tidak ada alasan lagi pula di tengah kegentingan ya suasana panas menjelang Pilpres 2024 ini cukuplah ya hindari friksi publik, friksi dengan masyarakat, terutama dengan umat Islam, apalagi umat Islam Jawa Barat. Saya ingin tegaskan kepada Kang Emil, saya ingin tegaskan karakteristik umat Islam Jawa Barat itu militan, Kang Emil. Mereka ketika kekeh dengan pendapatnya bukan karena ingin menunjukkan eksistensinya, bukan, tapi ingin menunjukkan ketaatannya dan konsistensinya dalam menjalankan ajaran syariat Islam. Demikian, Cak. Makasih, Cak. Ya, Bang Ahmad Hussein, 4 menit saja. Berikan rekomendasi kepada Kang Emil soal proses pembatalan. Saya tidak tahu ya, apakah ini masuk ke dalam APBD atau di non-APBD. Silakan Bang Ahmad Hussein. Kalau informasinya tidak, ini tidak lewat APBD, maka itulah yang kemudian menjadikan dalih tidak perlu persetujuan masyarakat. Wong ini tidak mengambil dana publik. Tapi saya tegaskan sekali, kalau itu dibangun di kamar Kang Emil ya, di rumahnya Kang Emil, sudahlah bangun-bangun saja lah.
pakai duit Kang Emil atau pakai duit investor, silakanlah bangunlah. Nanti kalau ada dosa Kang Emil sendiri yang tanggung itu. Tapi ini dibangun di ruang publik gitu loh. Dan ini akan menimbulkan teror bagi akidah umat Islam yang tentu bukan hanya di Bandung ya. Kita orang Jawa Barat kalau ada kepentingan dengan Pemprov ya kita jalan ya ke ibu kota Provinsi Jawa Barat tentu akan melihat itu dan masyarakat yang lain juga akan melihat itu dan ini akan menimbulkan teror. Nah, saya kira ini yang pertama bahwa soalnya bukan apakah anggaran ini berasal atau tidak dari APBD Pemprov, tapi soalnya ini adalah patung itu berada di ruang publik yang bisa menimbulkan teror pada masyarakat. Yang kedua, saya kira Kang Emil lebih tahu, lebih paham apa yang harus dilakukan. Tinggal Kang Emil mau atau tidak. Nah, kita masyarakat tinggal nandain nih kalau Kang Emil ya mau mengevaluasi kebijakannya berarti Kang Emil termasuk yang menghormati ulama, mendengar aspirasi warga Jawa Barat, sosok pemimpin yang aspiratif sehingga ini akan menjadi legasi kepemimpinan Kang Emil. Mudah-mudahan ini akan dicatat sebagai legasi yang baik. Tapi sebaliknya, kalau Kang Emil tetap ngotot, apalagi pasang badan untuk tetap mendirikan patung dengan dalih itu duitnya investor, berarti Kang Emil juga pasang badan dari investor bagi investor. Mohon maaf, walaupun Kang Emil bisa membangun patung itu, tapi Kang Emil gagal membangun legasi sebagai pemimpin yang dicintai rakyat, sebagai pemimpin yang dicintai ulama, sebagai pemimpin yang dicintai umat Islam yang punya ya kepentingan untuk menjaga akidah umat Islam. Dan terakhir, Cak, saya kira setiap pemimpin itu punya noktah ya, punya kekeliruan. Karena itu tidak perlu merasa rendah diri karena mengikuti misalkan nasihat dari Ustadz Asep, Ustadz Arnold, dan para ulama di Jawa Barat yang lainnya. Tapi yang paling penting adalah Kang Emil lebih baik menyelamatkan uh, masa depan Kang Emil, bukan hanya masa depan politik terkait legasi ya, tapi masa depan Kang Emil kelak ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bagi kami, Kang Emil, ketika kami menyampaikan selesai, karena kami hanya juga menjalankan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaron fal yughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi. Kami Kang Emil punyanya cuma lisan, menyampaikan suara aspirasi, argumentasi. Sedangkan Kang Emil punya kekuatan, punya power sehingga tanggung jawab Kang Emil untuk menghentikan ya menghentikan doror ya, menghentikan kemungkaran dari adanya patung ini tentu lebih besar tanggung jawabnya. Demikian, Cak. Makasih.